Oh iya mas, dia bercanda doang nepok gue gitu. Udah saya masuk ya, masuklah. Nah akhirnya nggak tahu kenapa bang, gue demi Allah Rasulullah bang, gue nyaksin dengan mata kepala gue sendiri. Jadi ada satu rambut panjang dari ruang tamu keluar ke depan pintu. Rambutnya warnanya putih. Dan itu panjang berkisar 2 meter. Setelah kejadian ini gue suruh tidur nih. Gak tahu kenapa. Leher gue digini bang nih. Ditarik begini bang. Panjang bang tangannya. Gue ngerasa dingin. Terus bang, astagfirullahaladzim ya Allah. Gue penasaran karena burung itu selama gue tinggal di kontrakan itu baru datang cuma sekali itu. Dan setelah gue bakar terasi itu sampai 2 atau 3 malam itu burung itu selalu datang. Gue perhatiin terus dia pokoknya sampai akhirnya gue kesel, gue nggak bisa ngeliat itu burung. Gue pasanglah lampu di depan. Jadi yang dari dapur nih gue copot pindahin ke depan gitu kan. Kejadiannya nih singkatnya, ketika gue dengar suara burung tersebut, gue nengok ke jendela. Jendela gue yang kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Aditya. Dan malam ini nih, gue udah kedatangan seorang narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia ngontrak di daerah Bekasi. Udah ada di sebelah gue narasumbernya, yaitu Bang Bolot. Oke, Bang Bolot Waseso. Siap bang. Akhirnya main juga ke Lonceng Misteri. Baik, Apa kabar bang? Alhamdulillah baik bang. Bang, ini malam ini nih katanya lu mau nyeritain pengalaman horor lu nih waktu lu ngontrak nih di Bener, daerah bang. Bekasi. Iya. Itu singkatnya gimana bang ceritanya? Jadi waktu itu ceritanya seperti ini bang. Istri gue kan lagi hamil muda. Oke. Nggak tahu kenapa istri gue tuh pulang ngerasa kan badannya sakit. Ini mantan istri ya sorry. Iya. Badannya ngerasa sakit. Terus pas habis gue pijitin dia, gue dengar suara nangis di dalam kamar mandi, di belakang dapur itu. Oke. Dan nggak taunya, gue nggak tahu kenapa gue nemuin satu sosok kuntilanak yang kayak gimana ya, mukanya hancur kayak gitu. Merhatiin si istri gue tuh jadi kayak seneng aja. Tapi gue ngeliat tuh masih samar-samar waktu itu. Oke, ini kejadiannya tahun berapa nih bang? Kejadian masih tahun 2018 lalu. Oke, belum terlalu lama banget Iya. ya. 2018 dan denger-denger nih, lu ada channel nih sekarang nih. Bener bang. Nah, nama channel lu Circle Gaib nih, Bener, di Bang. baju nih. Oh iya. Oke, Sorry. Circle Gaib. Nah itu channel horor penelusuran atau podcast bang? Ada penelusuran, ada podcast juga, ada juga cerita narasi horor. Oke, jadi ada 3 segmen ya Iya. di sini ya. Iya. Dan itu masih sekarang masih upload terus tuh bang ya? Masih upload terus bang. Oke, nah sahabat lonceng nih, jangan lupa habis nonton video ini jangan lupa mampir nih ke channelnya Bang Bolot Circle Gaib. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi ya. Buat teman-teman yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget. Teman-teman bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja di situ ya. Dan jangan usah lama-lama lagi nih. Langsung kita mulai aja nih Bang ya ceritanya. Baik bang. Gue sekarang nyalainin di sini. Pau. Oh. Jadi kejadian ini di tahun 2018 bang. Waktu itu kan gue married itu di bulan September. Dan kebetulan setelah married itu, istri itu memang ngajaknya pisah dari rumah keluarganya dia. Jadi lebih memilih ngontrak bang. Untuk bareng lah. Iya. Nah, akhirnya ya gue ngikutin apa kemauan dia kan. Gue ngikutin apa kemauan dia, gue ngontrak. Selama gue ngontrak itu, gue masih kerja bang sampai beberapa bulan. Karena waktu itu gue pernah ada masalah di kerjaan gitu kan, sampai akhirnya gue di-cut. Akhirnya istri gue tuh pengen bilang pindah kontrakan. Nah akhirnya pindahlah ke kontrakan kedua ini. Yang di Bekasi ini yang Iya, ceritain di ya? Bekasi. Nah akhirnya gue nyampe di kontrakan itu, istri kan masih kerja. Jadi kerjanya tuh sip-sipan bang. Kadang masuk pagi, pulangnya sore, dan siang pulang malam. Nah kebetulan pada waktu itu istri gue tuh masuk siang, sip siang. Kerjanya masih di daerah Bekasi sini bang. Nah akhirnya mungkin karena memang dia ngerasa capek, waktu itu kondisi lagi hamil. Gue nggak tahu kenapa dia ngeluh aja. Nelpon gue tuh mantan gue kan.
Dia bilang, ya aku capek nih, badanku tumben pada sakit. Terus gue bilang gini, ya udah kamu minum air putih apa mungkin kamu kurang istirahat. Gue bilang gitu kan. Nggak taunya mantan istri gue tuh ngomong katanya, badan aku ini nggak sih ditempelin sama setan nggak sih tadi gitu. Ya nggak tahu, udah kamu sholat aja. Gue suruh sholat kan. Akhirnya dia sholat tuh, mungkin karena dia, ya gue nggak tahu, hamil muda jadi pikirannya jadi aneh-aneh bang. Karena waktu itu gue nggak suruh pakai yang kayak bawang, bangle kan. Kalau orang hamil kan biasanya kalau orang dulu bilangnya disuruh pakai itu kan, nggak pakai itu waktu itu. Ya jadi dia ngerasa risih lah mungkin, jadi ngerasa ketika dia jalan itu takutnya si janinnya itu diganggu sama sosok-sosok yang ada di jalanan. Tapi gue ngasih sugesti baik ke dia, gue bilang kamu jangan takut, kalau kamu takut yang ada sosok makhluk itu yang aku tahu ya, gue bilang, nanti malah ngedeketin kamu. Ya kamu kuat-kuatin iman aja, maksudnya berdoa, mau keluar rumah berdoa, sholat jangan sampai ditinggalin, gue gituin kan. Nah, akhirnya dia bilang ya udah. Setelah dia pulang, gue ngeliat dia nih capek bang, gue kasihan banget kan. Anjir, waktu itu posisi gue udah pas banget lagi nganggur bang, masa istri gue harus berjuang sih kerja, gue bilang gitu kan. Gue pijitin tuh bang, gue pijitin, gue bilang, kamu capek ya? Iya capek, habis ini jangan jangan ngelakuin aktivitas lain, bersih-bersih langsung tidur. Nah, nggak taunya setelah dia habis mandi, dia pakai pakaian itu, gue nggak tahu mantan istri gue tuh kayak bengong aja. Jadi kayak ada pikiran yang mungkin menurut dia itu ngejanggal di hati, tapi nggak mau ngomong bang sama gue. Gue diemin aja kan, gue rangkul lah, gue bilang kamu nggak usah mikirin yang macam-macam lah, jangan mikirin hal-hal aneh. Kamu tuh lagi hamil muda, mendingan kalau kamu capek lebih baik kamu baca-baca doa. Kamu kan main handphone nih, ya nggak usah lah nyekrol-nyekrol kayak sosmed kayak apa ya, kalau bisa setel-setel lagu musik-musik murotal kayak gitu ya, kayak ayat-ayat suci Al-Quran lah bang gitu kan. Akhirnya dia tidur nih. Setelah dia tidur, gue nggak tahu kenapa bang, jadi gue denger suara tangisan dari kamar mandi, nangis gitu kan. Akhirnya gue nyoba nyamperin dong, gue ngeyakinin siapa sih itu. Posisi gue lagi di depan bang, jadi selama gue nganggur itu waktu itu aktivitas gue ya paling gue nyeduh kopi, gue ngopi di luar. Ya, gue dengar suara itu, ada suara tangisan itu, gue masuk, gue pikir kan mantan istri gue kan. Gue masuklah ke dalam. Pas gue masuk ke dalam, gue tengok tidur. Suara siapa nih? Suara itu hilang, nggak ada sama sekali suara itu. Akhirnya gue balik lagi keluar. Gue keluar, gue ngopi lagi. Gue denger kayak suara apa sih, kayak panci jatuh gitu, kayak kesenggol tikus atau apa, tang gitu kan. Nah di situ gue udah mulai curiga. Curiganya karena memang yang gue tahu itu tuh bukan aktivitas dari istri gue. Yang gue liat dia tidur udah pulas banget. Apalagi orang pulang kerja malam capek tidur pasti ngorok kan. Kok ada suara kayak gitu? Gue samperin lah. Ini pintu ketutup bang, pintu kamar mandi. Pas gue dorong suara pintu toilet itu dibarengin tangisan. Acrit. Gue ini lagi, gue mundurin lagi. Tak, ketawa. Udah dibarengin sama suara yang piak fix. Gue dengar cerita orang dulu, itu suara kuntilanak. Langsung gue mundur dong. Gelas kopi gue masukin, gue selesai ngerokok ngopi, gue cuci tangan lah di wastafel tuh, gue cuci tangan. Gue sambil mikirin bang di kasur, gue mikirin apa jangan-jangan istri gue diganggu ya. Karena memang lagi hamil muda. Akhirnya gue inisiatif tuh bang, malam itu gue keluar karena gue tahu ada pasar yang masih buka di daerah situ. Gue nyariin bang, kalau nggak salah tuh nyari bangle. Malam itu gue paksain, gue ngeluarin motor tuh kalau nggak salah jam 1. Gue nyari bangle, gue tanya, nggak ada, bangle emang nggak dijual, kalau kunyit ada. Nah tapi alhamdulillahnya si abang itu baik. Saya di rumah ada tuh bangle katanya, ke rumah saya aja dulu yuk. Ya udah ke rumah dia tuh ngambil bangle. Gue petikin kan, terus gue potong tuh nyampe rumah, gue tempelin ke dia. Dia lagi tidur nggak sadar, gue tempelin di bajunya kan. Gue duduk diem aja, dibarengin kayak ada suara siraman pasir dari depan pintu. Kayak dilempar gitu? Iya, langsung. Astagfirullahaladzim, kata gue apaan nih, gue diem lah. Terus paginya gue bangunin mantan istri gue nih, gue tanya, kamu
kemarin kerja capek banget sih, padahal nggak ngapa-ngapain. Emang dia tuh SPG. Dia tuh SPG ya, gue tahu kerjanya berat, tapi kan kalau yang namanya orang hamil kan otomatis nggak mungkin disuruh berdiri terus kan bang. Iya. Pasti ada kursi yang khusus untuk dia gitu kan. Emang kerja kamu ngapain? Tanya gitu. Terus kata dia, ya aku cuma ngurusin file-file doang, kata dia. Ya udah, akhirnya gue kasih sugesti ke dia pas dia mau berangkat kerja. Gue bilang, kamu kalau ada apa-apa lagi langsung telepon ya, gue gituin. Terus dia ngeliat nih di bajunya ada bangle yang gue tempel, baju kerjanya. Loh kok ini ada ini buat apanya? Udah, pokoknya kamu bawa aja. Alhamdulillahnya nggak ada kejadian hal yang aneh tuh bang di situ. Nah ketika dia berangkat, gue kan di rumah bersih-bersih di rumah. Nggak taunya kan memang waktu gue baru pindahan itu, di atas lemari itu kan masih kosong bang. Jadi belum diisi apapun. Jadi di bawah lemari itu gue sering banget nemuin rambut. Sedangkan rambut tersebut itu beda banget sama rambut mantan istri gue. Bedanya gimana? Jadi mantan istri gue tuh rambutnya mungkin sepundak ya waktu itu ya. Oke. Lagi dipotong. Pendek ya? Nah, jadi yang gue temuin itu hampir sepinggang panjangnya. Gue ngerasa aneh dong. Karena gue udah hampir pagi gue nyapu, itu rambut ada. Siang hari gue nyapu, rambut itu ada. Sampai pas mantan istri gue mau balik itu kan dia kan pasti nelpon gue kan. Pokoknya aku pulang rumah harus bersih, kontrakan harus bersih tadi gitu. Ya udah, akhirnya gue sapuin. Gue nemu lagi tuh rambut. Nah pas ketiga kali gue ngerasa aneh. Ngerasa anehnya karena gini, gue tadi udah nyapu di sini, gue bawa keluar kan tuh rambut, kok ada lagi. Nah akhirnya gue ngebersinin nih bang, lemari itu, karena gue penasaran kan. Di atas lemari itu jadi kayak gumpulan rambut banyak bang. Kayak rambut orang rontok gitu. Memang waktu itu kondisinya mantan istri gue itu pas lagi hamil muda itu rambutnya rontok. Gue meyakinkan itu karena ya gue dengar mitos dari orang-orang yang pernah hamil gitu. Kalau hamil muda katanya rambutnya kan pada rontok ketika mereka nyisir. Memang gue merhatiin mantan istri gue. Cuman ini versi rambutnya itu beda bang. Kenapa gue bilang versinya beda? Ya karena rambutnya ini jauh banget ukurannya sama rambut mantan istri gue. Gitu. Ya gue belum tanya-tanya lah tentang hal kontrakan itu. Iya. Gue belum tanya, masih gue telusurin ada kejadian apa sih di situ ya kan. Ya tetaplah aktivitas gue, istri gue balik, ya gue ngasih dia buat bersih-bersih, istirahat. Gue nggak ngelanjutin aktivitas gue, ngopi lagi di luar. Nah tetangga gue lewat nih, yang di sebelah. Jadi kontrakan gue ini 2 petak bang. Cuman yang sebelahnya nih orangnya agak angkuh. Oh, jadi itu kontrakannya bukan yang satu rumah ya? Bukan. Jadi sebelahnya orangnya ini kan agak angkuh, jadi mau nggak bisa berdikari sama orang lain, maunya kita yang negur duluan. Gitu. Akhirnya pas dia keluar, gue nyoba ngobrol kan, komunikasi. Terus kata dia ngomong gini, kamu betah di situ? Maksudnya betah gimana? Saya aja makanya pindah ke samping. Gue bingung dong. Lah, kok pindah ke samping pak? Emang kenapa? Airnya bagusan yang di samping. Alibi dia seperti itu. Ya tapi gue curiga dong. Kenapa kontrakan itu kosong selama 2 tahun? Gue baru tahunya itu dari si ibu kontrakan. Masalahnya kenapa? Pas gue datang ke situ dia seneng banget, happy banget gitu. Alhamdulillah katanya kontrakan ini ada yang nempatin juga. Memang itu kontrakan itu kan 3 petak bang ya. Memang gue lihat di toiletnya itu nggak bagus banget. Karena apa? Jadi di balik pipa air itu sering banget kelabang keluar. Kelabang, coro gitu kecoa. Jadi ada bolongan gitu bang. Di balik pipa itu, wah, setiap hari tuh bang gue nemuin dia kalau mau mandi. Gue kalau mandi tuh rada wanti-wanti, dan udah gitu kan, mantan istri gue kan lagi hamil kan, gue takut lah dia matiin kelabang itu. Iya benar. Karena kan kita mempercayai kan. Iya, nggak boleh kebuktikus. Iya, nggak boleh. Kan? Pokoknya hal-hal klinik seperti itu, gue mencegah. Jadi kalau ketemu apapun, jangan dibunuh karena kamu lagi hamil. Gue ngasih sugestinya begitu. Nah kembali lagi ke cerita gue ketemu sama bapak itu. Dia langsung buka omongan tuh. Ini kontrakan dulu angker banget tau karena bekas rawa. Langsung gue percayai. Karena apa? Karena memang airnya itu keruh. Jadi kita nggak bisa buat masak gitu. Apalagi kalau misalnya kita nyalain air nih. Jadi di bawah itu ngumpul kayak gumpalan pasir hitam gitu. Jadi harus pakai penyaring gitu. Nggak bisa kita langsung pakai buat mandi. Berarti ini kontrakannya bukan yang di daerah yang ini nggak padat pemukiman atau enggak? Dulunya, gue tahu itu kontrakan belum jadi.
waktu masih dibangunnya, memang aksesnya tuh masih sawah bang. Oh dulu nih. Masih Oh lu sawah. berarti tahu daerah ini udah lama ya? Udah sebenarnya? lama, udah lama sekali. Nah, akhirnya gue tahu kontrakan itu, ya karena memang mantan istri gue ngajak kontrak di situ, gue baru, wah gue udah tahu nih sejarahnya kontrakan ini dulu gimana, sawah gitu kan. Nah, akhirnya si bapak yang tadi cerita sama gue, itu kan di dalam ada iniannya mas, ada kayak cewek gitu. Iya, langsung gue gini, ya jelas pak ada cewek. Istri saya kan cewek, gue gituin kan, nggak mungkin istri saya cowok. Oh iya mas, dia bercanda doang nepok gue gitu. Udah saya masuk ya, masuklah. Nah akhirnya nggak tahu kenapa bang, gue demi Allah Rasulullah bang, gue nyaksin dengan mata kepala gue sendiri. Jadi ada satu rambut panjang dari ruang tamu keluar ke depan pintu. Rambutnya warnanya putih dan itu panjang berkisar 2 meter. Serius. Lewat gitu dong. Jalan begini, gue ngelihat itu karena ada debu yang minggir bang. Oke. Debu rokok gue di jalan ini. Gue diem dong. Astagfirullah, gue nyebut aja. Halo nih, halo. Sampai gue tabok muka gue. Gue perhatiin, panjang banget. Jalan lah keluar. Dia masuk ke dalam rawa itu. Udah. Jadi ini kontrakan gue nih. 2 kontrakan kan. Sampingnya tuh ada rawa bang. Rawanya tuh empang gitu yang mau dibangun tapi masih ada puing-puing terus masih kerendam sama banjir gitu. Nah kira setelah si rambut itu keluar dari pagar gua, dari pagar kontrakan itu, gua intip larinya kemana. Jadi masuk lagi ke dalam pipa pembuangan air gua. Nah dari situ curiga bang, ini kayaknya benar-benar hal yang benar-benar di luar nalar buat gua. Akhirnya gua ngelakuin hal yang ceroboh bang. Cara ngalahin kuntilanak nih, kalau kata teman-teman gua, kita bakarin terasi. Gue bakar bang. Sampai malam-malam tuh, gue tahu ya mantan istri gue lagi mual kan. Gue bakar tuh terasi, sampai dia bangun. Kamu ngapain sih ya bakar-bakar terasi? Oh enggak, ini mau bikin sambal buat besok pagi, gitu kan. Nah, terus dia bilang gini, besok aja pagi emang nggak bisa. Ya udah kamu tidur aja. Setelah gue bakar bang. Gue duduk di kasur gue, balik ke ruang tengah. Jadi itu terasi gue taruh di tatakan kecil gitu, gue campurin garam sama cabai. Pas gue ngeliat mantan istri gue udah tidur, gue keluar. Gue bakar lah pakai kertas. Suap angin kenceng banget, gitu kan. Wih keren nih, gue bilang. Kayaknya nih setan bakalan ganggu gue. Gue diem tuh, gue liatin ya. Gue menikmati suasana angin ya bang, karena kencang banget. Karena waktu itu yang gue keluar itu yang gue tahu nggak ada angin sama sekali. Dan gue cuaca nggak mendung. Otomatis kan kalau ada angin kan ya tanda kutip. Nah udahlah akhirnya gue duduk. Mungkin karena gue ngantuk kali, gue nyoba main game. Gue tidur tuh. Nah 2:30 atau 3:30 gitu gue lupa. Ada suara kayak kuk burung gitu, itu di depan pagar kontrakan gua. Gue diem aja ngeliatin, apaan sih gitu, karena memang waktu itu lampu belum ada ya, belum gue pasangin di depan sengaja, karena gue memang orangnya seperti itu bang. Gue lebih suka gelap dan tidur pun gue juga suka gelap, nggak suka terang-terangan gitu kan. Nah, gue penasaran karena burung itu selama gue tinggal di kontrakan itu baru datang cuma sekali itu, dan setelah gue bakar terasi itu sampai 2 atau 3 malam itu burung itu selalu datang. Gue perhatiin terus dia pokoknya. Sampai akhirnya gue kesel, gue nggak bisa ngelihat itu burung. Gue pasanglah lampu di depan. Jadi yang dari dapur nih gue copot pindahin ke depan gitu kan. Akhirnya kejadiannya nih singkatnya, ketika gue dengar suara burung tersebut, gue nengok ke jendela. Di jendela gue ada yang kayak gini bang. Set bang, di situ bang. Setelah kejadian itu gue kan suruh tidur nih, nggak tahu kenapa leher gue digini bang nih, ditarik begini bang. Panjang bang tangannya, gue ngerasa dingin kan. Terus gue bang, astagfirullahaladzim ya Allah. Lagi tidur nih? Iya, bener nyata bang.
itu sosok kuntilanak mau nyekek gue bang, mau ngebunuh gue. Langsung berontak, gue bangun, gue lepas begitu kan, gue baca lah sebisa gue. Set, gue pikir terbang, duduklah di lemari gue. Gue langsung ngasih sugesti kan ke mantan istri gue buat nutupin muka dia pakai bantal, jadi kayak bercandain gitu bang. Apa sih kata dia, udah kamu diem aja. Gue ngeliat jelas bang, demi Allah Rasulullah, itu kuntilanak ada di atas lemari. Langsung keluar nggak? Gue tantangin begitu. Set, hilang. Hordeng gue seng. Kebat, astagfirullahaladzim. Gue kaget. Gak taunya mantan istri gue mungkin denger ya. Kenapa sih jangan yang macam-macam kata dia. Gue bilang ini nggak macam-macam. Udah kamu nggak usah tahu dan nggak boleh tahu begitu. Udah kamu diam aja. Dan akhirnya gue ngasih sugesti yang baik, tidur tuh. Sebelum tidur itu gue kan sholat subuh dulu ya. Iya. Sama dia sholat subuh. Gue baca-baca doa lah sebisa gue sama istri gue gitu. Maksudnya minta perlindungan dari Allah. Karena kan yang gue pikir itu kan jabang bayi bang. Anak gue itu yang dalam kandungan. Nah, akhirnya singkat cerita, gue cerita nih sama mantan istri gue. Aku diganggu sama satu sosok kuntilanak. Nah, apakah itu sosok ngikutin kamu atau memang sosok itu udah ada di rumah ini? Ini tanda tanya nih. Karena aku ngeliat ini secara real, secara jelas. Gue ceritain dong. Gue ceritainnya ya yang tadi gue ketemu rambut ketika gue nyapu. Rambutnya aneh-aneh gitu kan. Sampai gue udah sapu sekali, udah bersih lah, nanti rambut itu ada lagi. Sampai yang tadi gue bilang nemuin rambut yang jalan di samping gue, sampai ngelewatin abu rokok. Abu rokok kan sensitif banget bang kalau di ubin. Iya benar. Serius kan? Kalau ketiup angin kan kita pasti ngeliat dia tuh. Iya. Ya kan? Gabut lah. Kayak orang gabut gitu kita ngeliatin debu. Nah akhirnya setelah gue ceritain gitu, mantan istri gue baru ngomong. Jadi kemarin aku tuh ke rumah temen, lewatin akses kuburan. Dan kuburan tuh emang katanya angker. Aku tuh dikasih tahu sama temen aku katanya. Jadi di kuburan ini katanya pernah ada cewek tabrakan di lokasi tersebut. Kuburan pinggir jalan berarti ya? Iya. Kuburan pinggir jalan? Iya, Bekasi, masih daerah Bekasi juga. Oh, oke, gue tahu tuh kuburan. Nah, akhirnya mantan istri gue ngomong gitu, abis dia dapat omongan seperti itu, mungkin sugestinya dia makin naik kan, karena dia lagi hamil. Dia langsung ngomong, aku langsung kepikirannya, aduh gue lagi hamil lagi lewat sini. Ntar kalau gue lewat sini, suami gue tahu gue diomelin nih. Makanya dia nggak buka omongan. Sampailah di kerjaan itu mungkin dia kena sugesti ya. Sampai kena sugesti, makanya dia bengong. Sampai dia pulang dia bengong juga. Nah akhirnya gue kasih wejangan. Gue bilang, kamu kalau misalnya keluar takut, ini gak usah keluar. Di rumah aja. Biarin aku yang keluar nyari kerjaan. Kamu di rumah aja istirahat. Enggak lah, tetap aku kerja buat bantu-bantu ekonomi, kata dia gitu. Ya udah. Akhirnya setelah kejadian gue ngobrol sama istri itu, gue pikir gangguan tersebut tuh nggak ada bang. Malam bang, lu percaya nggak? Gue ngerasa anehnya itu. Jadi pas gue lagi tidur, gue kayak ngambangnya di kasur, gimana sih? Kayak ngambang. Jadi kayak ada space jengkal gue di kasur. Gila. Dan ketika gue sadar, gue dibanting bang. Begitu jatuh? Iya. Panik dong, kaget kan, yang namanya kita tidur pulas. Pastilah ada lah orang ngalamin tidur mimpi jatuh. Iya. Kayak gitu. Kalau gue ini bener pure. Badan lo emang. Bener-bener gue ngeliat begitu kan, gue miring bang. Posisi miring, gue ngeliat pas gue jatuh, dek. Jadi tangan itu memang langsung jatuh ke lantai. Gue ngerasa kebantingnya seperti itu. Nah, akhirnya gue bilang sama dia tuh sambil ngucap, kalau memang senang sama istri saya, jangan gangguin saya sama istri. Liatin aja dari jauh. Langsung di dalam tawa. Begitu kan. Udah gue ambil garam bang. Gue ambil garam, buru-buru gue ambil garam, gue tebarin. Itu bang, langsung bang, dari rak piring bang. Dar, jatuh semua rak piring gue. Hancur. Di situ gue langsung pusing banget, ya Allah. Itu gue kejadian sampai kayak gini. Nah akhirnya mantan istri gue bangun. Kamu gak usah mancing lagi, bukannya mancing. Kitanya memang diteror. Ya karena kamu keluar itu, ya yang tadi aku bilang. Kamu tuh punya rasa takut kita keluar gitu. Kamu kebawa sugesti karena kamu hamil muda. Ya inilah sosok jin seperti ini ganggu kita. Mau gak mau ya harus kita hadapin gitu loh.
biar kita tuh nggak ada rasa takut sama dia. Masalahnya kalau kita berani, sosok itu nggak akan takut, nggak akan berani gitu, malah takut, malah menghindar dari kita. Akhirnya gue kesel, gue ke rumah guru gue nih, gue sempat ngobrol. Nih jadi gue pindah di kontrakan ini, gue digangguin nih sama satu sosok yang bener-bener ngikutin istri gue. Gimana nih caranya? Oh ya udah lo taruh aja tuh air, terus diisiin garam, dibacain ayat-ayat ini, dibacain ayat-ayat gitu kan. Taruh aja di pojokan rumah. Gue taruh tuh di pojokan rumah. Cuman kata gue kok kayak ada yang kurang gitu loh. Kayak ada yang kurang aja. Akhirnya gue tambahin siok tuh bang, dupa. Gue tambahin dupa. Gokil sih kalau gue inget-inget itu bang. Setelah gue taruh garam itu sama air garam sama dupa itu, nari-nari bang. Di depan wastafel gue. Serius. Jadi kayak apa? Kayak dia itu ngeremehin gue. Lu mau ngusir gue? Nggak bisa. Gue tetap di sini. Jujur bang, gue waktu itu nggak ada yang namanya bener-bener gue ngeliat pure asli gitu. Maksudnya gue nggak ngarang. Mantan istri gue ngeliat dari galon, pingsan, plek. Mantan istri lu ngeliat? Gue di situ langsung, ya Allah, mantan istri gue panik. Langsung gue evakuasi, gue taruh di kasur kan. Gue kasih minyak angin, gue bangunin. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Itu sosoknya ya. Iya. Kita gimana ya? Ya udah. Kalau emang kita masih ditaruh gini, kita pindah. Oh gitu ini. Nah akhirnya gue masih mikir lagi karena istri gue kerja di Bekasi dan gue tinggal di Pondok Gede. Kasian kan kalau misalnya dari Pondok Gede ke Bekasi ini lumayan lah jaraknya setengah jam, apalagi dia hamil bawa motor sendiri kan. Nah gue ketemu lagi lah sama tetangga gue tuh yang samping rumah. Gue ngobrol, Pak saya mau tanya Pak, masalahnya nih di dalam hati saya menjaga sekali gitu. Maksudnya gimana Mas? Iya jadi ada sosok yang ganggu saya nih, neror nih sama mantan istri di dalam kontrakan ini. Kira-kira pernah nggak sih di sini ada kejadian atau apa gitu? Nah, dia ngomong, ya nih saya jujur sama kamu, tapi jangan buka-buka ke orang lain. Ini kontrakan ini kosong selama 2 tahun. Karena apa? Dulu kontrakan ini ada sumur tua yang sering dipakai buat ritual sama warga setempat. Langsung kan di situ panik gue. Bener nih letaknya di mana? Gak jauh dari kamar mandi. Jadi kamar mandi akses keluar kan langsung dapur kan. Nah di tengah-tengah dapur itu jadi itu sumur yang bener-bener sering dipakai ritual sama warga setempat. Ketika mau satu suro atau kalau dia bilang tuh kayak ada syukuran tahunan, kayak gitu gue nggak ngerti lah. Jadi dipendamnya di situ semua. Iya kadang-kadang kambing hidup dimasukin. Terus kayak kepala sapi, kayak gitu dimasukin situ semua. Pantesan ketika gua ngasih ya kayak gitu air garam itu sama kayak nggak ada efek sampingnya. Kayak nggak ngefek apa? Iya, jadi dia tuh kayak malah nantangin gua gitu. Mungkin ini loh tempat gua, ini loh tempat gua. Lo mau ngusir gua nggak bisa, karena gua di sini udah dikasih makan, gua dikasih sesajen gitu. Tapi gua nggak mau ngambil sisi-sisi negatif dari sosok tersebut kan. Nah akhirnya setelah ngobrol sama dia ngomong lagi nih si bapak itu, kalau emang nggak betah pindah aja mas. Nah sekarang gini pak, gue ledekin balik kan, gimana kalau kita tukeran kontrakan? Saya gantiin bapak pindah lagi sini. Enggak amit-amit, orang istri saya pas lagi hamil aja digangguin. Lah digangguin gimana? Ini kan anak saya 3 nih, itu 3-tiganya. Yang pertama tuh hampir meninggal. Serius. Yang pertama ya gara-garanya istrinya hamil, terus tiba-tiba nggak tahu kenapa perutnya ngerasa sakit gitu. Pas dicek ke dokter itu katanya detak jantungnya udah hilang. Nah ketika keluar dari rahim si istrinya itu katanya anaknya itu mukanya pucat, jadi kayak meninggal. Langsung kan dari situ gue mikir, ya Allah, istri gue pas banget lagi hamil lagi, gue pindah ke sini ya kan. Akhirnya gue pindah lah. Gue ngobrol dulu sama mantan istri gue. Gue bilang, kamu mau di sini atau kita mau pindah? Yaudah pindah aja deh. Nah setelah anak gue lahir bang, setelah anak gue lahir jadi gue baru pindah. Anak gue lahir, pindahlah gue balik ke rumah nyokap. Anak gue baru berapa hari ya,
4 hari atau 5 hari gitu. Jadi ya mantan istri gue tuh kan memang gue belum ngerapin kamar kan, masih tidur di ruang tamu nih, masih kasur tuh ditaruh di depan gitu. Ya gue lagi keluar tuh, gue nggak tahu kenapa mantan istri gue nelpon gue, kamu pulang ya? Kenapa emang? Udah kamu pulang. Nggak taunya gue nyampe rumah mantan istri gue tuh udah keringet dingin. Keringet dinginnya gue nggak tahu karena apa. Gue kasih minum dulu kan, udah kamu minum nenangin diri gitu ya. Diminum lah sama dia. Baru mungkin karena dia udah lega, dia cerita. Katanya aku tadi pas lagi nyusuin si Ade, aku kan nengok ke kaca. Aku pikir itu jemuran ibu, putih tinggi gitu. Terus pas aku perhatiin, tiba-tiba baju itu melayang ke atas ya. Udah dong dari situ. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan sosok yang di kontrakan itu. Nah udah dong, gue ngasih sugesti yang baik ke dia. Gue balik lagi kontrakan itu bang. Gue balik kontrakan itu, gue ketemu sama yang punya kontrakan. Dia negur gue, kenapa mas, kok balik lagi? Iya bu, saya mau ada yang saya omongin di kontrakan. Gue gituin. Maksudnya gimana? Ya karena saya nggak nyaman. Saya pindah di sini masih diganggu. Emang diganggu apa? Jadi si ibu ini tuh kayak nutup-nutupin rumah itu, kontrakan itu. Pinter banget kan? Ya. Akhirnya gue ngobrol lah sama si ibu itu. Jadi gue kayak dicegah bang. Masuk situ kayak dicegah. Gue ngobrol, jadi bu boleh nggak saya masuk? Oh kayaknya nggak bisa deh masuk, besok aja. Akan kuncinya sama ibu. Iya. Kan kuncinya sama ibu. Nggak besok aja, mas datang siang. Bu ini kan baru jam berapa ya? Saya datang ke sini kan habis maghrib. Gue bilang ini habis maghrib bu saya datang sini masih siang loh gitu. Nggak apa-apa dong saya masuk. Gue nanti aja. Gue bingung bang. Dan nggak taunya bang. Usut punya usut gue anak jelas sih bang. Dia buka omongan di situ. Jadi bapaknya itu orang Kejawen. Oke. Dia muja hal-hal yang aneh, ngumpulin orang di situ, dibuatlah satu sumur itu. Oh. Dan sumur tersebut jadi buat media mereka tuh kayak meditasi, buat buang ayam, buang apa, ketika mereka ritual. Nah, ini si ibunya nih yang cerita. Ibunya keceplosan. Oke. Langsung gue buka kontrakan, gue minta kunci dengan paksa tuh. Gue buka kontrakan, gue kayak orang bodoh bang. Kenapa gue bilang kayak orang bodoh? Gue di dapur, gue mohon kalau bisa jangan ganggu istri saya lagi, udah cukup gituin. Saya udah cukup diteror selama tinggal di kontrakan ini. Jadi gue tuh ngontrak itu kan dari bulan September bang ya. Gue keluar dari sana tuh bulan Februari. Nggak lama kan, nggak nyampe setahun. Nah akhirnya si ibu itu ngomong, ngapain mas datang ke sini? Mohon kayak gitu. Saya nggak tahu bu. Saya karena ngerasa saya diganggu, ya saya datang ke sini lah. Jadi memang yang gue rasakan bang. Jadi kontrakan tuh memang khusus banget. Jadi untuk tempat si sosok itu adanya di situ doang. Jadi kayak ada penangkal gitu bang. Buat pindah ke. Jadi rumahnya dia ini kontrakan 2. Nah rumah ibu itu di sampingnya. Langsung dari situ gue pikir, wah ini orang ngomel licik, pantesan nggak ada orang yang betah tinggal di situ. Akhirnya gue balik, gue cerita lah sama mantan istri gue. Aku tadi kontrakan begini sama si ibu kontrakan. Sampai pada akhirnya, alhamdulillah gangguan itu nggak sama sekali. Sama sekali nggak ada. Tapi gue ngerasa istri gue masih diikutin. Gitu loh, karena kan masih bau amis darah anak gue waktu itu kan. Iya. Ya sosok itu mungkin seneng lah gitu kan. Gue nggak tahu, jadi mungkin dia ngerasa bersalah sosok itu, atau dia ngerasa ya gimana lah sama gue gitu. Karena memang gue di situ porsinya gue pindah itu dengan kondisi yang baik bang. Kenapa gue bilang kondisi yang baik? Gue nggak kayak orang-orang bang. Maksudnya dia udah tahu lokasinya itu angker, mau dia dibuat-buat bang. Dibikin lagi bertambah angker. Biasanya kan ada bang orang-orang kayak gitu. Dibuatlah tongkrongan atau apa. Gue kan di situ kan karena memang buat rumah tangga kan. Nah setelah diteror itu jadi gue duduk bang, pas istri gue lagi tidur di ruang tamu tuh, gue duduk, gue nengok ke kiri. Astagfirullahaladzim, sosok kuntilanak yang di dapur itu duduk di sofa ruang tamu gue, ngeliatin gue. Jadi kayak senyum gue bilang maaf ya ganggu gini. Hilang gitu. Hilang. Dari situ kejadiannya gue udah gak ngalamin apa-apa lagi. Gitu sih bang. Iya.
Gua tuh tempat pesugihan berarti ya. Iya, bisa jadi. Itu di Bekasi. Tadi lu juga udah nyebutkan daerahnya di situ. Iya. Ya ada lu ya, gue baru tahu. Bekasi emang terkesan horor, Bang. Gokil daerah situ. Nah paling gue mau nanya nih Bang, dari kuntilanaknya ini, dari sosoknya sendiri nih yang lu lihat, itu dia wajahnya gimana nih, wajah yang lu lihat ya? Pertama kali gue ngelihat itu, yang gue bilang, jadi mukanya nggak ada serinya, Bang. Mukanya nggak ada serinya, kayak wajah manusia aja gitu. Maksudnya pucat. Oke. Pucat putih gitu, cuman kayak nggak senyum aja. Flat aja gitu mukanya. Tapi kayak yang di film-film gak pucat terus hitam gitu Oh, matanya. enggak. Kalau dia kayak modelnya kayak mukanya kayak sobek, kayak ada darah gitu. Oh. Jadi yang kelihatan tuh cuma matanya doang yang kiri satu. Itu gue ngeliat jelas tuh pas dia lagi ada di lemari. Gitu ya. Iya. Gila sih itu. Baru itu gue ngeliat mukanya. Dan bajunya pun putih biasa ya kayak. Bajunya ya, kalau baju tuh jadi kayak ini Bang. Kayak apa namanya? Baju udah lusuh, campur tanah, sama kayak darah-darah yang udah lama lah. Iya. Gitu nempel di baju gitu. Kayak gitu. Cuman dia tuh enggak, yang gue lihat tuh badannya, gestur badan yang enggak gemuk. Jadi kurus aja tipis gitu. Jadi kayak kayu dikasih kain. Gitu. Tapi panjang. Dia tuh tinggi, ada sekitar 2 meteran lah, 2 meter kurang. Sekitar segitu. Gila. Terus dari yang ini Bang, apa yang kontrakan itu sendiri, dari dulu yang sumur. Iya. Sampai proses menjadi kontrakan itu, lo udah dapat informasi nggak itu berapa lama? Maksudnya sumur itu tuh dari tahun berapa sampai jadi kontrakan? Awal mula bangunan kontrakan itulah, itu ada di tahun berapa? Lo percaya nggak Bang? Orang yang di lingkungan gua angkuh. Kenapa gue bilang angkuh? Karena dia tahu gua ngontrak di situ. Gua tegur pun nggak ada sama sekali yang mau berdikari sama gua. Demi Allah Bang, gua nggak ngarang. Gue bingung. Jadi ketika gue datang ke situ, gue belanja ke warung, tetangga tuh kayak agak ngejauh ya. Kayak ngasih space ke gue gitu. Gue merhatiin itu tuh nggak 1-2 orang. Jadi kadang ada anak kecil nih, gue belanja ke warung itu dia ngeliatin gue. Gue bingung. Dan sedangkan gue laporan ke RT kan, kalau mau pindah ke situ kan pasti kan kita laporan dulu ke RT kan. Gue bawa kakak sama KTP tuh waktu itu. Gue diginiin, ya dari kata-kata itu ya gue maksudnya nggak bisa tafsirin. Dia ngomong yakin mau kontrak di situ, gitu, nggak ada yang betah. Gue bodo amat, gue pendatang baru, gue cuman pengen pindah ke kontrakan yang istilahnya istri gue dapat tempat yang layak untuk beristirahat. Itu yang ada di mindset gue saat itu. Sampai pada akhirnya si RT itu ngomong, banyak tuh yang nggak betah, baru sebulan, ntar dia pergi. Ya dari situ makanya gue ngeyakinin gue harus betah nih di sini ngontrak, biar orang-orang nggak nganggap gue cemen. Dan nggak taunya ya gue terjadilah hal teror seperti itu. Itu juga di luar tafsiran gue gitu loh. Iya, di luar perkiraan lah. Iya. Ya. Nah itu suaminya yang ibu kontrakan itu ada nggak sih? Masih ada. Masih ada ya. Tapi kondisi sekarang udah lumpuh. Lumpuh. Pas ketika gue ngontrak di situ udah lumpuh. Jadi kalau gue mau jabarin siapa sih bapak itu agak sensitif sih Bang. Jadi agak gue orang gede lah ya. Iya, orang besar lah gitu. Nah emang biasanya kalau pesugihan ini kan pasti ada biasanya ya Bang. Iya. Gue tahu ada tujuannya nih. Iya. Yang lu lihat biasanya biasanya nih buat harta lah ya. Iya. Yang lu lihat rumah ibu kontrakannya gimana? Mau gede, mau orang rumahnya ada? Itu biasa. Oh biasa aja. Tapi kalau nggak salah di situ kontrakan dia bisa sampai, gue dengar dari yang sebelah, hampir 35 atau 30. Itu punya dia semua. Daerah situ tuh. Iya. Makanya gue bingung loh, ketika gue ngontrak di situ sekarang harga 450 3 petak. Udah gitu depannya dikasih pagar. 450. Murah ya? Iya. Udah gitu token memang sendiri, air sendiri, bayar kan bulanan. Ya termasuk murah. Iya dong. Makanya gue mau lah pindah ke situ. Sekarang kan minimal itu ya budget kontrakan 700 gitu. Apalagi 2018 itu kan. Iya. Udah 7,5 lah paling banter segitu. 3 petak ya. Iya. Ruang tamu, kamar sama dapur dan WC ya, 3 petak. Oke, gila sih. Nah, sorry Bang, jadi ada juga nih yang ketinggalan. Apa tuh? Yang ketinggalan tuh karena gue waktu itu gue minta minum ya ke rumah ibu itu. Gue masuk ke dalam, gue nemuin lah kayak dupa-dupa gitu, kayak alat-alat sesajen gitu. Di ruangan khusus samping tempat galon gue ngambil minum.
Gue tanya dong sama si ibu itu, Bu, itu apa? Oh itu biasa, bapak kalau setiap malam sering duduk di situ. Dari situ, gue punya pikirannya orang muja. Iya. Aneh kan? Sekarang ya rumah sebesar itu jadi ada ruangan khusus, itu kebuka bang. Kebuka. Nggak yang ketutup ya? Enggak ketutup sama sekali. Jadi dipasang background hitam gitu sama dia. Terus di bawahnya tuh kayak ada dupa, dikasih kayak alat-alat pangkeng lah. Ada telur, ada kopi gitu. Kok dia maksudnya nggak nutupin itu ya? Maksudnya itu kan sampai lu sendiri pun orang luar mau ngambil minum itu sampai ngelihat gitu loh. Ruangannya beda. Jadi ada tempat galon, ruangan khusus buat tamu ketika datang ke situ. Jadi dia juga kayak masih buka praktek. Oh, gitu. Jadi gue lihat di situ. Pas gue masuk, oh yang di sini bang, kata dia sebelah kiri, masuk aja tuh ada galon air di situ. Pas gue masuk, wah gue ngeliat itu. terus yang siapa tetangga lu bang? Iya. Tetangga lu nih samping lu nih. Katanya dia digangguin tuh paling parah yang itu yang anaknya hampir Iya, bikin itu. hampir mati itu. Terus ada lagi nggak yang dia ceritain sama lu waktu itu? Ada. Anaknya lagi tidur di kasur ditarik. Tapi dia nggak ngelihat. Anaknya masih bayi. Ditarik set, dia ngeliat tuh, jadi si istrinya tuh sama si bapak itu ngelihat. Jadi kan kayak masuk di apa namanya, ditaruh apa sih? Aduh lupa, sorry. Yang ini apa alas itu? Bukan bang, dipakein apa sih yang buat nutupin bayi itu? Iya bedong. Sawang-sawang. Sawang. Bukan. Iya kelambu, tutup kelambu. Nah jadi si anak itu katanya kakinya tuh keluar. Ditarik. Tapi yang narik nggak kelihatan tuh ya? Hah? Yang narik Dan ditarik nggak kelihatan. Dari situlah makanya dia pindah. Ngeri juga ya itu. Aneh lah gue bilang, makanya kontrakan itu. Oke, terakhir nih. Sampai sekarang kontrakan masih nggak tahu lu? Gue kan masih sering ngecek ke arah sana tuh, masih suka kadang-kadang mancing gitu. Karena di belakang ada pemancingan juga bang. Ya daerah situ ada. Nah akhirnya gue lewatin akses itu, yang gue lihat kontrakan itu masih ada dan sampai sekarang kosong. Dan jadi kayak rumah terbengkalai. Oh, oke. 3 rumah itu sama si rumah ibu itu. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Orangnya kayaknya nggak ada. Pindah lah. Kemungkinan. Tapi yang gue dengar terakhir itu si bapaknya meninggal sih. Katanya. Lumpuh, lalu Iya. meninggal. Iya. Itu lu dapat kabar dari siapa? Dari orang-orang? Infonya dari tukang warung yang biasa gue belanja. Iya, lu kan sering mancing dari. Iya. Mana nggak jauh lagi dari sini? Ya itulah. Mana nggak jauh lagi dari sini. Lu mau ke sana nggak ada setengah jam. Jangan-jangan si tetangga kontrakan anggota dari bapaknya juga. Iya. Lu ini nggak curiga nggak? Maksudnya si tetangga lu itu kayak anggotanya si bapaknya itu juga, maksudnya anak buahnya atau pengikutnya gitu? Pengikutnya. Kalau gue sih lebih curiganya ke PRT. PRT, kenapa tuh? PRT tuh sama yang punya kontrakan itu jadi nggak sinkron bang. Sering ribut. Maksudnya? Kayak ribut ilmu gitu, gue nggak ngerti deh. Oh, jadi malah bentrok gitu. Kadang gue ngeliat PRT tuh batu cincinnya banyak banget bang. Jadi kayak dukun gitu loh. Kalau ketemu orang tantang tenteng, gue baru datang aja digituin. Pak, saya mau laporan. Kalau nikah siri saya nggak terima. Anjir, gue digituin. Sah pak, gue bilang ini ada bukunya, gue gitu ada bukunya. Oh yaudah sini, saya urusin kata dia. Setelah ngasih, udah yang tadi gue bilang itu. Yakin betah di situ. Tapi lu nggak ada curiga? Gue nggak ada curiga. Gue nggak ada curiga. Ya, biasa aja ya dia. Karena dia ini nih sama-sama punya kontrakan banyak di situ. Si RT-nya gitu. Jadi gue tuh kayaknya mau ditarik ke kontrakan dia, gue nggak mau. Gue rasa cukup lah, gila ceritanya nih. Nah, menurut sahabat lonceng gimana ya cerita dari Bang Bolot Waseso ini ya? Silahkan tulis di kolom komentar ya menurut kalian gimana. Dan jika ada yang kalian ingin tanyakan lagi nih sama Bang Bolot, bisa banget nih Bang ya nanya ke lu ya langsung ya. Itu bisa boleh di-share ke IG lu atau apa gitu. Oh boleh Bang. Paling juga nanti di channel gue bakal ada cerita ini Bang. Tentang pemancingan yang di belakang kontrakan itu Bang, sama teman gue nanti. Ini ada nih, bakal ada versinya ya. nanti Bang. Bakal ada versi yang di pemancingan ini. Ya. Nah, pokoknya sahabat lonceng jangan lupa nih mampir nih ke channelnya Bang Bolot nih di Circle Gaib. Nanti ada cerita di pemancingan itu ya. Itu nggak jauh ya lokasinya. Memang di belakang rumah itu. Nah, itu masih bersambung guys jadi ceritanya. Ini tahun berapa kejadiannya? Ya kejadian sama 2018 karena gue sering ngajakin teman mancing juga di situ. Oke, jangan lupa mampir ya sahabat lonceng ya ke Circle Gaib. Nanti linknya pokoknya ada di deskripsi. Oke, thank you banget nih Bang Bolot. Sama-sama Mas Gila. Lonceng Misteri ya, thank you banget. Dan
buat sahabat lonceng nih yang pengen cerita nih ke studio kita di Lonceng Misteri, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @lonceng misteri, bisa langsung DM aja di situ ya, nanti ada yang balas pokoknya. Dan akhir kata, gue Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Bolot Waseso dari Circle Gaib izin pamit. Goodbye. Bye.